Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu dengan saya Siti Sanisa, dosen pengampu mata kuliah Administrasi Pendidikan pada program studi Pendidikan Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Mata kuliah Administrasi Pendidikan merupakan mata kuliah wajib pada program studi Pendidikan Geografi, terutama pada semester 2. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan banyak sekali belajar tentang administrasi pendidikan, mulai dari konsep dasar dan kebijakan yang mendasari penyelenggaraan administrasi pendidikan, fungsi administrasi atau manajemen pendidikan, perencanaan pendidikan, tata kelola administrasi kurikulum dan pembelajaran, tata kelola administrasi tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, kemudian tata kelola administrasi keuangan dan anggaran pendidikan, serta kesiswaan. Mahasiswa juga akan diajak untuk menelaah tentang pelaksanaan supervisi, evaluasi, dan akreditasi pendidikan, kepemimpinan dan pengambilan keputusan, pemanfaatan teknologi, serta tantangan dan global trends dalam administrasi pendidikan. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang tata kelola administrasi pada satuan pendidikan. Kemampuan akhir yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa setelah pembelajaran ini adalah mahasiswa mampu memahami tentang tata kelola administrasi yang dilakukan pada satuan pendidikan yang mencakup tata kelola administrasi kurikulum dan pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan, tata kelola administrasi sarana dan prasarana, tata kelola administrasi keuangan dan anggaran kependidikan, serta kesiswaan. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah sekolah bisa tetap berjalan dengan baik meski di tengah keterbatasan anggaran, konflik internal, atau perubahan kebijakan yang datang tiba-tiba? Di balik proses belajar mengajar yang kita lihat setiap hari, ada sebuah sistem yang kompleks yang namanya administrasi pendidikan. Sistem ini bukan sekadar urusan dokumen dan laporan semata. Ia adalah nadi penggerak organisasi pendidikan yang akan menentukan apakah visi pendidikan itu benar-benar dapat diwujudkan atau tidak. Dalam pembelajaran kita kali ini, kita tidak akan langsung membahas teori demi teori karena itu sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Sebaliknya, kita akan menyelami persoalan nyata di dunia pendidikan yang dilaksanakan atau diselenggarakan pada satuan pendidikan berdasarkan hasil observasi kalian. Dari perencanaan yang mungkin kurang efektif, distribusi guru yang mungkin sangat timpang, hingga bagaimana pemimpin sekolah mengambil keputusan di dalam situasi yang krisis misalnya. Oleh karena itu, pada pembelajaran kita kali ini, saya akan menerapkan problem based learning. Kenapa problem based learning? Karena problem based learning memiliki banyak kelebihan. 1. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan pemecahan masalah. 2. Meningkatkan kemandirian belajar dan tanggung jawab. 3. Meningkatkan kolaborasi dan keterampilan sosial. 4. Meningkatkan motivasi dan minat belajar. 5. Mendorong pembelajaran kontekstual dan interdisipliner. 6. Memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan ke dunia nyata. 7. Meningkatkan retensi dan pemahaman konseptual. Masalah-masalah yang sudah kita bahas minggu sebelumnya. Kemudian itu menjadi isu pokok dari observasi kalian. Sekarang sudah bisa kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemarin ada berapa kelompok? 6.
5. Ada ketua, ada semua ya? Ada. Oke, sekarang duduk dengan kelompoknya masing-masing. Sampai 5. Oke. Di momen ini kita based on problem based learning. Pembelajaran berbasis masalahnya sudah. Sekarang kalian sudah dengan kelompoknya masing-masing sudah siap untuk menyampaikan apa yang mau disampaikan? Hasil observasinya? Selain kan sudah ya, pergi ke lapangan. Ada yang tidak punya paparan nih? Kelompok 1? Ada. 2? 3? Ada. Berarti ini ada yang sudah bisa di ini aja yang bagus. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi kami yang berjudul Sarana dan Prasarana di Sekolah SMKN 1 Labu Api. Nah, yang pertama tujuan dari observasi ini satu mengidentifikasi jenis dan jumlah sarana. Gurunya itu apa cuma dua guru yang ada di sekolah itu. Nah, karena observasi yang sudah kami laksanakan Bunda, kami menemukan beberapa administrasi ataupun sebagai penunjang kurikulum itu sendiri dalam proses pembelajaran. Yang pertama seperti yang sudah disampaikan tadi, ada alur tujuan pembelajaran ataupun ATP, kemudian modul ajar, kemudian rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP, dan yang terakhir silabus. Dari poin-poin yang 4 ini bisa disesuaikan Bunda karena memang masa yang ataupun siswa yang dipelajarkan di sana kurang lebih 20 orang lebih dalam satu kelas, karena fokus tujuannya di sana itu pondok Bunda, bukan sekolah negeri, melainkan sekolah swasta. Oke. Ada lihat nggak misalnya administrasi pembelajaran gurunya selain RPP itu apa? Tidak punya daftar nilai kah gurunya? Dalam hasil wawancara kemarin kami itu Bunda, dalam proses daftar nilai apapun semua itu disatukan langsung dengan pembelajaran yang mereka lakukan di pondok. Bahkan daftar nilai yang ada di setiap mata pelajaran itu memang ada, tapi dipegang oleh gurunya masing-masing. Oke, siap. Izin tanya sekali nih, apa itu dana itu keluarnya per tahun yang 200 berapa 41.500.000 ya itu dananya keluarnya per tahun ataukah mungkin sampai 2-3 tahun, jadi dalam 3 tahun itu dananya cuma segitu yang bisa dikeluarin. jadi misalkan di SMK 1 misalnya ya, jadi kita berbicara tentang pencairan antara triwulan pertama triwulan kedua AC, sudah tahu aja. Oke. Jadi itu menurut pengalaman saya, karena ini juga pernah kita. Jadi kalau di swasta dan negeri itu juga beda ya. Misalnya di sekolah negeri ya, kemarin kita observasi. Kalau di negeri itu biasanya setiap 3 bulan. Jadi ya setiap 3 bulan. Jadi itu dananya keluar. Nah, untuk jumlah keseluruhan daripada dana bos itu disesuaikan dengan jumlah siswa yang ada di sekolah itu. Misalnya satu sekolah ya satu siswa itu kalau dulu 2019 itu sekitar 1 juta atau 900 ke atas lah. Tapi kalau untuk sekarang itu 1 juta plus 1 juta lagi, itu satu siswa ya, itu per kepala. Nah, dikatakanlah
Misalnya di sekolah SMK 1 itu siswanya ada 120, dikatakan itu. Coba 1 juta dikali dengan 120 itu berapa? Itu dana bosnya, tergantung. Tapi kalau misalnya sekolah itu mempunyai siswa yang minim, itu juga disesuaikan. Jadi tidak serta-merta pusat mengirim uang atau misalnya 120 itu serta-merta sekolah ini SMK negeri jadi ya banyak uangnya. Kemudian setiap bulan dan setiap semester itu guru-guru di sana maupun yang swasta dan negeri dalam tentang anggaran setiap apapun kegiatan yang ada di sekolah itu, misalnya bantuan siswa ataupun misalnya katakan ini guru lesnya, misalnya guru les matematika ya, ataupun dari setiap bidang mata pelajaran dia les itu untuk persiapan ujian, itu juga punya uang lesnya sendiri. Kemudian misalnya nih ada kegiatan 17 Agustus dan lain sebagainya, itu pakai dana bos itu nanti disesuaikan dengan ujian anggaran yang akan disusun oleh dana bos itu. Jadi mungkin itu jawaban kami. Berarti itu keluarnya kan triwulannya. Berarti dalam setahun itu 3 bulan, coba 3 bulan berapa kali itu tuh sebanyak itu, apakah ada yang kadang nggak sampai 3 bulan atau mungkin kadang 5 bulan ya bisa keluar, tergantung daripada bendahara ini buat laporan ini. Kalau misalnya kendala dan lain sebagainya itu juga. Oke, terima kasih sudah saya katakan. Bagaimana yang lain? Ada kelompok lain? Ada pertanyaan, Pak? Ada? Oke, kita berikan. Selamat untuk presentasi kalian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sampai kelompok 6 yang menurut saya sangat luar biasa. Kalian memang hebat. Baik, hari ini kita tidak hanya membahas teori tata kelola administrasi pendidikan, tetapi juga mencoba memahami kenyataan kompleks yang dihadapi di lapangan pada sekolah atau satuan pendidikan di mana kalian observasi. Hasil observasi yang sudah kalian paparkan dan telaah bersama tadi mengajak kita untuk berpikir secara strategis, berkolaborasi, dan mengintegrasikan teori ke dalam praktik nyata tata kelola pendidikan. Semangat ini adalah inti dari problem-based learning, yaitu membentuk insan akademis yang kritis dan adaptif. Saya secara pribadi berharap pembelajaran dengan pendekatan problem-based learning yang kita lakukan hari ini dapat mendorong kalian untuk belajar menjadi pemecah masalah, bukan hanya penghafal konsep. Jadi, teruslah mengasah kemampuan kalian tanpa jenuh, karena tantangan dunia pendidikan bersifat sangat dinamis. Ingat, administrasi pendidikan bukan sekadar dokumen atau struktur birokrasi, tetapi tentang bagaimana mengelola sumber daya, membangun sistem yang adil, dan menciptakan lingkungan belajar yang bermakna. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal untuk menjadi pemimpin pendidikan yang reflektif, solutif, dan berintegritas. Jadilah bagian dari solusi, bukan hanya penonton perubahan. Baik adik-adik, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan topik dan persoalan tentang administrasi pendidikan yang tak kalah menantang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.